Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pak Deden. Ulangi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Deden. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk ibu-ibu semuanya. Dari wajahnya kelihatan wajah-wajah penuh dengan kasih dan sayang, menyambut datangnya Hari Ibu yang sebenarnya yang namanya mengasihi menyayangi ibu itu tidak perlu hari, harusnya setiap hari. Betul ya Ibu ya? Izin Pak Deden bukan hanya sambutan, tapi juga mau bercerita. Anak-anak mau dengarkan cerita? Kalau mau dengarkan cerita, lihat ke depan. Tatap muka Pak Deden. Pelototi, lihat matanya. Terlihat mata Pak Deden yang ingin bercerita kepada kalian semua. Mau mendengarkan? Mau ya? Izin ya ibu-ibu ya, karena ini utamanya untuk anak-anak nih. Namun mudah-mudahan nanti ada pelajaran juga buat kita ibu-ibu. Tentu tadi terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan acara kita lancar dan memberi manfaat yang maksimal buat kita semua. Anak-anakku, ada seorang ibu, namanya Ibu Siti. Ibu siapa, nak? Ibu Siti punya anak namanya Budi. Siapa, nak? Budi. Ibu Siti itu sayang sekali sama Budi anaknya. Budi anakku sayang, kamu segera makan ya nak. Ibu sudah siapkan makanan yang paling kamu sukai. Apa nak makanan yang paling disukai kamu? Kalian? Ada nasi goreng, ya kan? Ada goreng sosis, ada ikan, ada nasi apa namanya? Ayam goreng. Suka semua ya? Terima kasih Bu, kata si Budi yang masih kecil. Budi kemudian makin besar dan akhirnya dia menikah. Apa nak? Menikah. Seperti ayah ibu itu loh menikah. Ya. Rumah Budi dengan istrinya, dengan rumah ibunya Budi. Tadi siapa yang namanya ibunya Budi itu? Siti. Ibu beda, terpisah. Satu hari Budi baru pulang dari kota, dari Samarinda. Dia membawa hadiah 2 baju daster. Kalian tahu daster gak anak-anak? Daster tahu anak-anak? Baju ayah apa baju ibu? Baju ibu ya, baju kesukaan ibu. Baju kebangsaan dan kesukaan ibu. Kata si Budi, Bu, ini aku bawakan 2 daster. Satu buatku, satu lagi buat istriku. Akhirnya sama ibunya dibuka plastiknya, lalu kemudian dipakai dan bercerminlah si ibu. Bagus sekali daster ini nak. Ibu senang kamu kasih daster ini. Apa yang terjadi nak? Tiba-tiba si Budi bilang begini, Bu, maaf Bu, ketukar Bu, daster itu bukan buat ibu, itu untuk istriku. Daster buat ibu yang ini. Dibuka plastiknya, dipakai lagi, lihat di cermin. Apa yang terjadi nak? Ternyata baju daster yang dipakai kedua itu lebih jelek dibanding yang pertama. Jadi daster buat
ibunya lebih jelek daripada daster buat istrinya. Kira-kira boleh nggak kita seperti itu, nak? Nggak boleh ya. Apa yang terjadi? Ibunya di dalam hati sakit hati. Kok aku dikasih yang jelek sih? Kok buat istrinya lebih bagus dari punyaku sendiri? Kayaknya anakku ini lebih sayang istrinya daripada aku. Begitu ibunya di dalam hatinya. Dengan sedih akhirnya daster itu dia terima, tapi dia gak bicara. Hari berikutnya, nah, Budi didatangi oleh ibunya sementara istrinya lagi ke pasar. Di rumah Budi, di atas meja ada kue-kue yang enak. Apa kue kesukaanmu, nak? Ote-ote, ya. Apalagi, nak? Nastar, ya kan? Apalagi, nak? Kue apa ya? Saya nggak begitu hafal kue. Kue banyak enak semuanya. Hasil buatan istrinya si Budi tadi. Ibu Budi, Bu Siti bilang begini, wow, nak, kue-kuemu kelihatannya enak sekali. Boleh nggak ibu nyicipi satu saja? Apa jawaban Budina? Maaf, Bu, sepertinya belum boleh, Bu, karena ini yang buatnya ini istriku. Dia lagi ke pasar. Nanti ibu boleh makan, boleh nyicipi kalau istriku sudah datang. Kira-kira boleh nggak kita kayak gitu, nak? Kira-kira seperti itu bagus apa tidak, nak? Tidak bagus ya. Masa nyicipi kue aja nggak boleh untuk ibunya sendiri? Sungguh terlalu, Budi. Di hari ketiga ibunya makin sakit hati. Ya Allah, Tuhanku, kenapa anak yang tadinya ku sayang sekarang setelah dia punya istri, dia lebih sayang istrinya daripada aku, kata ibunya Bu Siti. Hari ketiga makin sakit hati Bu Siti ketika apa, nak? Ketika Ibu Siti ini bilang begini, anakku Budi, aku di rumah berasku kehabisan, anakku. Tolonglah kalau bisa bantu ibu, kasih sedikit saja berasnya buat ibu makan. Apa jawaban si Budina? Berapa deh? Bilangnya begini, Bu, mohon maaf, Bu, di rumahku juga berasnya sedikit. Ibu, bagusnya hari ini puasa saja, besok baru ku kasih. Boleh nggak kita bilang begitu sama ibu kita? Tidak boleh. Itu menyakitkan hati ibu. Dan karena sakit hatinya, Ibu Siti lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, anakku kok tega sekali. Dia tidak punya rasa peduli dan kasih sayang kepadaku. Dia lebih sayang istrinya daripada aku. Ya Allah, saksikanlah apa yang terjadi. Yang terjadi di hari berikutnya, si Budi tadi sakit, nak. Pertama panas tubuhnya, panas sekali, demam. Ya kenapa ini ya? Aku sakit apa? Hari kedua walaupun sudah minum obat, walaupun sudah ke dokter, demamnya makin tinggi sehingga dia akhirnya sulit makan. Berhari-hari Budi akhirnya berada di ranjangnya dan dia kemudian menggigil gara-gara tidak bisa makan, tinggal tulang dan daging saja di tubuhnya. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya istrinya Budi minta datang yang namanya Ustadz. Namanya Ustadz Deden. Ustadz Deden, tolong ke rumah ya, tolong doakan suamiku.
suamiku itu sakit lama, tidak sembuh-sembuh, menggigil. Dia tubuhnya tinggal tulang dan daging gara-gara gak mau makan. Oh baik Bu, saya akan datang ke rumah Ibu. Datanglah Ustadz Deden, lalu dia bilang begini, Ibu, sepertinya suami ibu ini ada masalah dengan ibunya. Tolong panggil ibunya ke sini. Datanglah Bu Siti. Lalu Ustadz Deden bilang begini, Ibu, tolong maafkan anakmu ini. Kalau ibu tidak maafkan, apa yang terjadi nanti kira-kira? Anak ibu ini akan terus disiksa seperti ini. Dia tidak bisa mati, tapi juga tidak bisa hidup. Tolong maafkan. Kata Bu Siti begini, maaf Ustaz, kalau di mulut saya mudah memaafkan, tapi hati saya sudah terlanjur sakit hati Pak Ustaz. Saya sulit memaafkan anak durhaka seperti ini. Oh baik, kata Ustaz Deden. Kalau begitu, tolong semua yang ada di sini kita siapkan kayu bakar. Kalian tahu kayu bakar kan? Buat apa kayu bakar? Bakar sate ya. Buat apa Pak Ustadz kita siapkan kayu bakar? Kayu bakar itu kita akan gunakan membakar siapa tadi? Si Budi, biar dia dibakar di dunia ini sebelum nanti dia dibakar di alam sana. Kata Bu Siti, oh Ustaz, jangan Ustaz, bagaimanapun durhakanya dia kepada saya tidak mau anak saya dibakar, saya tetap sayang dia Ustaz. Oh kalau gitu Ibu, sekarang juga Ibu tolong maafkan anakmu si Budi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Budi, dengan ini Ibu memaafkan kesalahanmu. Apa ya? Budi pun kemudian dia sadar dan dia ucapkan, terima kasih Ibu, maafkan kesalahanku yang telah durhaka kepadamu. Aku lebih sayang istriku dan tidak peduli kepadamu. Maafkan aku Ibu. Dan akhirnya dia pun la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan sudah dimaafkan oleh ibunya. Nah pelajarannya nak, berarti kita tidak boleh nyakiti ibu kita, betul? Boleh nggak kita bilang Ibu? Boleh nggak? Nggak boleh, harusnya Ibu, gitu kan? Boleh nggak kita bilang ibu ini memang nakal? Boleh nggak? Nggak boleh. Harusnya kita bilang, oh Ibu, tuh yang sayang, ya kan? Boleh nggak kita bilang, makanan Ibu nggak enak, mendingan makanan KFC? Boleh nggak bilang gitu? Nggak boleh, kita harus sayang, menghargai makanan Ibu, ya kan? Sampai nanti kamu yang laki-laki menikah, maukah kamu seperti si Budi tadi? Nggak boleh ya nak, harus tetap sayang sama ibu kita, karena dia yang melahirkan kita, dia yang menyusui kita, dan dia yang sampai hari ini tuh menemani kalian mengikuti kegiatan sekolah. Tepuk tangan buat ibu kita semua. Allah. Setelah tepuk tangan, mari doakan ibu kita semua. Pak Deden, alhamdulillah ibu masih ada, tapi bapak udah nggak ada. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tertutup satu pintu surga buat kita. Ayo kita doakan nak, sesuai agama masing-masing. Bagi yang muslim, Al-Fatihah. Ya, ya Allah, jadikan kami semua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Deden. Pak Deden